Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ini akan menjelaskan tentang tugas keempat kami dalam mata kuliah pengenalan kecerdasan buatan. Kali ini kami akan membahas tentang ANN atau Artificial Neural Network. Kami sebelumnya berasal dari kelas 5F. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri dimulai dari saya sendiri. Nama saya Riza Umami Aiman dengan NPM 22374 dan teman saya Rifa Alia Sadrina dengan NPM 223510640. Sebelumnya saya akan menjelaskan sendiri tentang apa itu ANN atau Artificial Neural Network. Itu adalah sebuah metode soft computing atau data mining yang banyak digunakan untuk melakukan pengklasifikasian dan prediksi. ANN itu atau jaringan syaraf tiruan itu merupakan suatu jaringan tiruan yang berbasis pada struktur syaraf otak. Otak pada dasarnya memiliki prinsip belajar dan pengalaman. Nanti kerja otak sebenarnya masih belum terungkap secara menyeluruh, namun nanti fungsinya sebagai prosesor yang luar biasa, misal mungkin telah diakui. Unsur utama dari otak adalah sel, seperti untuk sel pada tubuh lainnya, yang nanti sel-sel otak itu mempunyai kemampuan untuk mengingat, berpikir, dan menerapkan pengalaman yang telah mungkin dialami eee, sehingga bisa direkam oleh otak itu sendiri. Untuk konsep dari ANN itu adalah, sudah itu ada sejak tahun 1943 ketika Warren McLuhan atau Walter Pitts yang memperkenalkan perhitungan dengan model neural network. Mereka melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana bersama-sama sehingga mampu memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kekuatan komputasi. Nanti ini akan dilanjutkan pada penelitian yang dikerjakan oleh Rosenblatt pada tahun 1950, di mana hasil akan menemukan sebuah layer network yang disebut sebagai perseptron atau perseptron itu memungkinkan bisa untuk pekerjaannya itu diklasifikasi pembelajaran tertentu dengan penambahan bobot pada setiap komponen. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang setelah konsep, saya akan menjelaskan tentang arsitektur dari jaringan syaraf ANN itu sendiri. Dia memiliki 3 lapisan. Pertama itu adalah jaringan lapisan tunggal atau single layer network. Itu adalah jaringan dengan lapisan tunggal terdiri dari satu lapisan input dan satu lapisan output. Setiap neuronnya itu dapat di dalam lapisan input yang terhubung dari suatu neuron yang terdapat pada lapisan outputnya nanti. Jaringan ini misalnya menerima input memungkinkan secara langsung dapat mengelola data dari output sehingga nanti eee, lap harus melalui lapisan yang tersembunyi. Yang kedua itu jaringan banyak lapisan atau multi-layer network. Untuk jaringan ini dengan lapisan jamak memiliki ciri khas tertentu yaitu memiliki 3 lapis yakni lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan outputnya. Jaringan yang banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan jaringan dengan lapisan tunggal sebelumnya yang telah saya jelaskan. Namun prosesnya itu, pelatihannya itu terhadap data yang diuji membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan lapisan tunggal. Berikutnya adalah lapisan jaringan, kompetitif atau competitive layer. Itu adalah jaringan yang memiliki sekumpulan network yang bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Contoh algoritma yang menggunakan jaringan itu LVQ atau Learning Vector Quantization. Baiklah, untuk implementasi dari ANN itu sendiri akan dijelaskan oleh teman saya Rifa Alia Sadrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivalia Sadrina, BM 223510640. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang ANN atau Artificial Neural Network. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi ANN memprediksi gagal jantung. Nah, di sini sudah diperoleh dataset dengan atribut age, sex. Age ini untuk
usia, seks ini untuk jenis kelamin seseorang, CP ini adalah untuk tingkat nyeri dada, ras BP ini adalah untuk angka tekanan darah, col ini untuk kolesterol, FBS untuk kadar gula, res ECG ini untuk tingkat keparahan nyeri, TALAC ini adalah berapa kali detak jantung berdetak dalam 1 menit. Dan eksang ini untuk mengetahui apakah olahraga menimbulkan angina atau tidak. Yang 10 ada Old Peak. Nah, Old Peak ini untuk mendefinisikan status depresi pasien. Slope ini kondisi pasien selama latihan puncak. Ini nilai ini didefinisikan menjadi 3 segmen, yaitu upsloping, flat, downsloping. CA ini untuk menunjukkan berapa banyak vessels yang diwarnai. TAL itu untuk yang jenis tes lain yang diperlukan untuk pasien yang mengalami nyeri dada atau kesulitan bernapas. Dan yang terakhir target. Ini adalah kolom terakhir dalam kumpulan data kolom target itu target. Ini juga dikenal sebagai kolom kelas atau kolom label. Untuk masing-masingnya di atribut di sini jika nilai 29 sampai 77. Untuk seks di sini ada 0 dan 1. Kalau untuk 0 itu artinya wanita dan 1 untuk pria. Untuk CP di sini ada 0, 1, 2, 3. RSBP itu dalam jangka 94 sampai 200. Untuk kolesterol dari 126 sampai 564. Dan FPS ini ada 0 dan 1. Nah, untuk 1 itu gula lebih dari 120 dan jika tidak itu bernilai 0 atau false. Nah, untuk res ECG-nya 0, 1, dan 2. Parameter ini menunjukkan hasil EKG dari 0 sampai 2, di mana setiap nilai menunjukkan tingkat keparahan nyeri. Jika 0 itu berarti tidak nyeri, 1 itu sedikit nyeri, dan 2 itu nyeri. Untuk TALAC di sini ada bernilai dari jangka 71 sampai 202. 71 itu adalah nilai minimum dan maksimumnya itu 202. Lalu untuk eksang di sini ada nilai 0 dan 1. jika nilainya 1 ya dan 0 untuk tidak. Old peak di sini nilainya itu 0 dalam jangka 0 sampai 6,2. Untuk slope itu 1, 2, dan 3. Untuk CA itu 0, 1, 2, 3, dan TAL itu 0, 1, 2, 3, dan yang terakhir itu target 0 dan 1. Jika 0 berarti tidak, dan jika 1 berarti iya. Nah, selanjutnya itu data set cleaning. Setelah didapatkan dataset ini, atributnya dan deskripsi dari nilai-nilai yang didapatkan dari setiap atribut, maka dilakukan dataset cleaning. Dataset cleaning ini adalah untuk membersihkan dataset seperti ada dataset yang kosong atau yang tidak valid, agar nantinya sistem tidak bingung. Jadi dilakukan dataset cleaning agar sistem tetap berjalan dengan sesuai yang diinginkan. Nah, di sini hasil tabel dari matriks korelasi. Di sini bisa dilihat ada H, untuk di atas ada atributnya dan di bawah untuk melintang ke bawah ada atributnya. Nah, ini dari matriks ini tujuannya adalah untuk menghitung korelasi antara setiap pasangan fitur untuk menemukan hubungan linear antara fitur-fitur. Dan di sini nilai 1 ini berarti itu untuk nilai true. Sedangkan jika warna biru ini itu sedikit mengarah ke nilai true. Untuk biru yang lebih muda sedikit itu di bawah yang biru lebih tua seperti 0,03 ini untuk FPS. Dan yang paling rendah kemungkinannya yaitu berwarna putih. Sebagai contoh di sini 0,31 untuk di Old Peak dan Eksang.
Nah, selanjutnya itu dilakukanlah pra-pemrosesan data. Pra-pemrosesan data atau pre-processing dengan langkah pertama itu menentukan fitur set, dilanjutkan dengan melakukan normalisasi data untuk variabel X. Lalu dilakukan pengelompokan data menjadi dua bagian, yaitu data latih, data training, dan data uji atau data testing, sesuai dengan ketersediaan data. Untuk data training adalah sebesar 85%, sedangkan data testing adalah sebesar 15%. Selanjutnya dilakukan modeling ANN atau Artificial Neural Network. Nah, pada tahap ini dilakukan pemilihan desain untuk melakukan pengujian dari teknik pemodelan yang telah dipilih. Metode yang diterapkan pada penelitian ini tadi adalah yaitu confusion matrix yang menghasilkan nilai skor presisi, akurasi, recall, serta F1. Jadi hasil dari evaluasi yang sudah dilakukan dari confusion matrix tadi didapatkanlah tabel berikut. Pada tahap evaluasi ini dilakukan evaluasi dengan confusion matrix yang digunakan sebagai parameter yang secara mendasar memberikan informasi mengenai perbandingan dari hasil yang dibuat oleh model dengan melihat skor akurasi, presisi, recall, serta skor F1. Berikut adalah hasil evaluasi dari model yang dibangun. Berlandaskan hasil di samping, bagian kanan bawah ini merupakan true positive TP dengan total 76. Kiri bawah itu false negative FN. Kiri bawah ini 2, berjumlah 2. Kanan atas merupakan false positive atau FP dengan total 2 juga. Dan kiri atas merupakan true negative TTN dengan total 74. Nah, didapatkan hasil skor akurasi yaitu sebesar 0,97, presisi 0,97, recall 0,97, dan F1 0,97. Sehingga tingkat akurasi yang didapatkan dari algoritma yang telah dibangun adalah sebesar 97% dengan jumlah prediksi true 150 data dari jumlah data testing yang sebanyak 154 data. Nah, kesimpulannya, dari implementasi algoritma Artificial Neural Network atau ANN didapatkan hasil dengan akurasi mencapai 97% data yang digunakan berasal dari Kaggle melalui proses pembersihan, analisis, korelasi, normalisasi, dan pemodelan ANN. Evaluasi dengan confusion matrix menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam mengklasifikasikan pasien berisiko gagal jantung. Karena sudah mencapai akurasi 97%, itu bisa dibilang mempunyai performa yang baik. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan potensi ANN dalam meningkatkan diagnosis medis, meskipun penelitian lanjutan dengan dataset lebih besar dapat meningkatkan akurasi model lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.